Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di channel Bukalapak. Jadi kali ini gue pengen bercerita pendakian horor pengalaman Firman Ari. Yang mana semuanya itu berawal dari patah hati. Ya emang sih kalau lagi patah hati itu bawaannya uring-uringan. Sama kayak pengalaman Firman Ari pada saat itu. Jadi untuk menenangkan dirinya dia pengen tuh mendaki Gunung Slamet. Ya walaupun sebenarnya nggak diizinin tuh sama orang tuanya. Ya kalian lihat sendirilah nanti ceritanya kayak gimana. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa subscribe channel ini. Biar jadi 1 juta subscriber. Terus gue ada sedikit info nih yang dapat menunjang hobi baru kalian. Dimana Bukalapak nih lagi ngadain promo pilihan jagoan di bulan Agustus. Makin banyak tuh promo-promo untuk kategori unggulan. Seperti otomotif dan juga ada DIY perkakas rumah tangga. Dan nggak hanya itu, tiap minggunya juga bakal ada promo yang berbeda dari tambahan top brands yang ada di Bukalapak. Jadi makanya kalian catat nih tanggal-tanggalnya. Jadi buruan deh sikat barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan kamu karena semuanya ada di Bukalapak. Produk yang murah, lengkap, dan pastinya original. Pastinya lagi semua itu dapat kamu beli karena ada promo no ongkir 100.000 kali. Bagi kalian yang suka cari voucher di Bukalapak, nih gue kasih tahu 5 cara gampangnya. Download aplikasi Bukalapak, tap voucherku. Nah di situ kalian bisa lihat voucher-vouchernya. Klik pakai, lalu pilih barang yang mau dibeli atau langsung aja ke chart. Lalu copy paste kode tersebut atau disalin atau pilih promo yang tersedia di checkout. Terakhir kalian bisa lanjut belanja atau langsung pakai promonya dan tinggal checkout. Gampang kan? Ayo langsung dipakai voucher-voucher yang tersedia di Bukalapak. Linknya semua ada di deskripsi dan jangan lupa dicek dan ingat selalu untuk selalu subscribe channel ini supaya bisa cepet jadi 1 juta subscriber. Langsung aja kita mulai cerita kali ini. Berikut adalah ceritanya. Jangan nekat kalau mau selamat. Karena gunung bukan tempat untuk nekat. Firman berasal dari Tegal, Jawa Tengah. Sebenarnya dia ini udah terbiasa naik gunung ya, kayak pendaki-pendaki lainnya. Tapi kalau kata orang tua Firman, Firman ini memiliki keistimewaan. Jadi kakek moyang dari Firman ini masih salah satu keturunan dari salah satu kerajaan zaman dulu yang ada di Jawa Tengah. Sesuai dengan kepercayaan dari orang tua Firman inilah yang kadang membuat Firman ini jadi kayak sulit gitu loh dapat izin dari orang tuanya kalau mau naik gunung. Ya karena menurut mereka resikonya itu cukup tinggi. Tapi karena si Firman saat itu baru patah hati tuh gara-gara diputusin sama pacarnya, akhirnya dia tuh pengen melampiaskan dengan cara naik ke Gunung Slamet. Hari itu adalah hari Minggu, tepatnya di tahun 2019. Si Firman akhirnya mutusin berangkat pergi naik Gunung Slamet sama adiknya. Mereka berangkat tuh di siang hari sekitar jam 11 siang. Tanpa restu dari orang tuanya karena sakit hati. Gue nggak tahu sih kenapa mereka ini awalnya putus ya. Tapi yang jelas si Firman ini jadi kayak broken heart. Perjalanan membutuhkan waktu sekitar 45 menit tuh ke base camp. Ya karena memang rumah dari si Firman ini nggak terlalu jauh lah. Nah tapi pas udah sampai di pos pendaftaran ternyata minimal orang yang mendaki itu harus 4 orang ya di saat itu. Nah gedek dong si Firman. Dengan hatinya yang uring-uringan dan juga semakin kesal ya dia coba cari jalan pintas tuh lewat jalur yang ilegal. Jadi dia tuh nyoba nyari jalan lain kayak melintasi perkebunan rumah warga gitulah. Nah di situ adeknya tuh udah ngomel-ngomel ya, kok punya kakak nekat bener. Tapi ocehan dari adeknya nggak didengerin tuh sama si Firman. Nah setelah dia mencari-cari akhirnya dia sampai tuh di pintu hutan tepat jam 1 siang. Karena emang jarak dari base camp sama jalur pintas ini lumayan jauh makanya jadi lumayan lama. Nah di sini juga
Adanya Firman tuh mutusin buat balik aja, nggak ikut sama Firman karena takut lewat jalur pintas ini. Jadilah tuh Firman seorang diri melakukan pendakian melewati jalur yang tidak umum. Jalan Firman hingga akhirnya itu dia sampai kayak perbatasan antara hutan dan juga perkebunan. Walaupun siang hari, tapi perjalanan sangat sepi. Tidak ada tanda-tanda adanya aktivitas, ditambah lagi banyak pohon tinggi tuh yang menghalau sinar matahari sehingga menambah kesan mistis pada saat itu. Baru aja masuk beberapa langkah tuh si Firman udah disambut. Dia ngeliat ada penampakan dua makhluk besar yang berbulu. Loh, ini Firman emang bisa lihat hantu atau gimana? Ya, ternyata Firman ini memang bisa melihat hal-hal gaib. Karena emang udah jam 1 siang, Firman lanjut terus berjalan. Jalan tuh dia hingga di tengah jalan menuju pos 1, Firman ini dikagetkan lagi dengan kemunculan kakek-kakek secara tiba-tiba. Kakek itu berpakaian kayak adat zaman dulu dan mereka sempat berbicara, di mana kakek itu bercerita kalau rumahnya tidak jauh dari sana. Dan setelah ngobrol-ngobrol, tidak lama mereka pun berpamitan. Nggak mau pikir panjang, Firman ini tetap melanjutkan perjalanan hingga ia sampai di pos 2 itu sekitar jam 3 siang. Baru aja nyampe di pos tersebut, tapi ia udah disambut oleh kuntilanak yang berada di tengah-tengah jalur. Sempat kaget juga tuh si Firman, tapi ya nggak lama kuntilanaknya hilang lagi. Ya wajar-wajar aja sih kalau selama perjalanan Firman ini banyak mengalami hal horor ya, karena emang dia bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Di pos 2 inilah si Firman memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu lah, karena emang walaupun dia jalan santai tetap aja tuh terasa melelahkan. Dan karena udah sore, Firman pun memutuskan buat sholat asar terlebih dahulu. Allahu Akbar. Nah, disinilah dia kagetnya. Ketika dia udah selesai salam tuh pas sholatnya, dia melihat ada sosok pocong tepat di sampingnya. Wajahnya sangat hancur dengan kain kafan yang sangat buluk. Pocong itu kayak menatap si Firman. Firman hanya menghela napas. Sebenarnya dia tuh udah terbiasa ya bertemu makhluk halus. Tapi entah kenapa kali ini terasa berbeda. Entah apa karena sedang berada di gunung sendirian atau ada hal lainnya. Yang jelas, energi dari makhluk-makhluk itu terasa lebih kuat. Kira-kira apa yang bakal terjadi di pendakian malam hari ini? Baru aja di awal pendakian, tapi Firman ini udah banyak mengalami kejadian horor. Ya mau gimana lagi, tapi dia coba tuh buat nggak bikin pusing lah tentang kejadian-kejadian horor itu. Nah, ketika senja, si Firman ini pengen nyari kayu bakar ya untuk bikin api unggun. Karena emang dia rencananya bakal istirahat lama nih di pos 2 ini. Setelah dapet, dia kembali lagi tuh ke tenda. Si Firman ini rencananya istirahat sampai isya lah. Makan, ngopi, makan, ngopi. Nah, pas lagi asik-asik istirahat inilah si Firman ngeliat ada seorang pendaki cewek nih yang mendekat ke arah Firman. Di situ pendaki cewek ini raut wajahnya itu kayak ketakutan ngeliat si Firman. Entah nganggep si Firman ini setan atau gimana, pendaki cewek itu malah lari tuh ninggalin si Firman. Lah, emangnya gue setan apa gimana? Tapi ya udahlah, didemin aja tuh sama si Firman. Sehabis isya, Firman ini kembali menyusuri trek tuh yang makin lama jalannya itu makin susah. Dan kalau malam itu kan otomatis jalurnya gelap ya, ditambah lagi dia belum ketemu sama siapa-siapa tuh ketika mendaki di malam hari. Untungnya malam itu bulan purnama tuh bersinar cukup terang. Firman berjalan terus hingga di tengah jalan dia mendengar ada suara tawa yang cukup keras. Firman menduga itu adalah tawa dari kuntilanak. Tapi dia pun terus berjalan tuh menghiraukan tawa kuntilanak tersebut. Karena terus berjalan, si Firman ini jadi ngos-ngosan dong. Akhirnya dia memutuskan buat istirahat tuh. Nah, pas lagi duduk inilah dia mendengar ada suara geraman. Ini apa anda dari tadi? Kenapa gangguin gue terus? Pikir Firman saat itu.
Dia merasa cukup kesal dan terganggu ya, karena kan dia mikir dia tuh nggak melakukan kesalahan apa-apa. Firman penasaran, sebenarnya siapa sih sosok yang dari tadi ngejailin dia? Dia coba tuh lihat kiri, lihat kanan. Karena sebetulnya suasana hati dari Firman ini masih kalut akibat patah hati, tapi bukannya dapat ketenangan, dia malah dapat gangguan terus-menerus. Ah ya sudahlah, namanya di gunung, coba aja ada D-nya nih sekarang. Jadi kan dia punya teman ngobrol tuh, pikir Firman saat itu. Hawa di jalur ini terasa panas ya, berbeda nggak kayak di jalur-jalur lainnya. Di saat Firman masih istirahat inilah kembali terdengar suara geraman. Makin lama suara itu makin keras, hingga mulai ada suara besar yang mengajak Firman berkomunikasi. Siapa yang datang ke sini membawa aura setinggi ini? Mau nyanyi saya apa gimana? Woi, siapa itu yang ngomong? Tunjukin wujudmu, jangan sembunyi. Berani sekali anak manusia ngomong begitu. Punya nyawa berapa emangnya kamu? Firman hanya menghela napas. Apaan sih tuh setan, ngomongnya kayak sok penguasa aja. Dikiranya sama dia itu adalah sosok genderuwo, makanya si Firman masih santai-santai aja tuh duduk di bawah pohon. Tapi ternyata tiba-tiba aja yang muncul adalah sosok Buto dari jalur kiri yang tingginya itu sebesar pohon. Firman terkejut. Baru kali ini dia melihat makhluk halus berupa Buto secara langsung. Karena yang sering dia temui hanyalah sosok setan pada umumnya. Benar-benar di luar dugaan dia. Tapi si Firman ini tetap stay cool ya, dan berdiri memberanikan diri di hadapan Buto itu. Buto tersebut tubuhnya sangat besar, badannya hijau dengan rambutnya yang panjang, dengan raut wajah yang sangat datar dan tidak mengatakan apapun selain geraman yang sedari tadi keluar dari mulutnya. Di sini Buto itu kayak membungkuk dan menatap si Firman ya. Firman sempat kayak jiper juga nih dengan perangai yang besar dari sosok Buto tersebut. Tapi ya balik lagi, Firman tetaplah seorang Firman. Dia sempat nanya tuh ke Buto tersebut, kenapa kok seperti mengganggu dia? Padahal dia sama sekali tidak mengganggu. Buto itu hanya diam dan tidak lama menjelaskan kalau hanya ingin menguji Firman. Ditambah lagi, aura yang dimiliki oleh Firman sangat menarik penghuni gunung di sini. Aura? Firman sendiri tuh merasa bingung ya. Aura tinggi, aura apa maksudnya? Karena dia tuh merasa ya biasa-biasa aja. Buto itu ternyata nggak mengganggu, tapi hanya mengingatkan Firman aja. Dan nggak lama, dia berjalan ke kiri lalu menghilang di tengah gelapnya hutan. Firman kembali istirahat, menikmati sunyinya malam ya. Maklum, dia kan baru aja patah hati. Hingga nggak lama, gangguan kembali muncul. Terdengar dengan jelas suara tawa dari kuntilanak. Si Firman sempat nyari-nyari tuh, di mana asal suara tersebut ternyata dari atas pohon. Di sana ada kuntilanak bergaun merah dengan wajahnya yang sangat hancur. Tapi ya baik lagi, Firman tetaplah seorang Firman. Kayaknya nggak mempan tuh kuntilanak nakut-nakutin dia. Gak mempan bos. Hebat juga nih si Firman. Ya karena ada sosok kuntilanak berwajah hancur itu, Firman jadi nggak bisa tuh nikmatin momen. Ya udah akhirnya dia memutuskan untuk segera lanjut ke pos 3. Di perjalanan menuju pos 3 masih banyak tuh penampakan-penampakan yang dilihat sama si Firman. Tapi ya dihirauin aja tuh sama Firman. Hingga akhirnya dia sampai di pos 3 sekitar jam 10 malam. Karena udah capek ya, Firman ini memutuskan untuk istirahat agak cukup lama nih nanti di pos 3. Makanya dia selonjoran tuh sambil buka kompor portable-nya. Masak mie, ngopi, nyantai, ngeruput. Pas lagi makan ini tiba-tiba firasat itu mendadak jadi nggak enak banget. Tapi ya lagi-lagi dia berusaha untuk berpikir positif aja saat itu. Sialnya saat firasat nggak enak itu datang, dia malah kebelet pipis. Ya udahlah, dia jalan tuh menuju semak-semak. Saat pipis nggak sengaja headlamp Firman ini menyorot ke arah semak-semak sebelah kanan. Di mana di situ dia ngeliat ada kuntilanak yang berdiri di atas semak-semak dengan jarak yang lumayan dekat, sekitar 5 meter. Wajahnya hancur penuh darah, mata yang satunya sobek sampai ke pipi.
Sungguh, pemandangan ini membuat Firman ngeri. Bukan karena kuntilanaknya, tapi karena dia punya fobia darah. Langsung tuh si Firman balik ke tempatnya, beres-beres dan langsung pengen bergegas jalan. Tapi belum selesai dia beres-beres tuh, masih 10 menitan dari kejadian tadi. Kuntilanak yang tadi malah seakan-akan mendekat tuh ke arah si Firman. Si Firman yang emang punya fobia darah langsung aja tuh jalan deh karena dia ngerasa nggak nyaman banget. Saat itu juga Firman ngerasa kalau energi yang dipunyai oleh kuntilanak itu ya lumayan kuat juga. Sebenarnya ya Firman nggak takut ya, tapi saat itu dia mikir males aja ngadepin sosok-sosok yang merasa inferior kayak gitu. Firman terus berjalan berharap sosok itu jauh-jauh deh, jangan deket-deket. Tapi sialnya sosok itu malah kayak ngikutin si Firman terus. Apa kuntilanak itu pengen menghibur si Firman yang lagi patah hati? Dan setiap si Firman jalan, selalu aja tuh dia ngeliat ada sosok kuntilanak tersebut di pinggir jalan yang seakan-akan lagi menertawai si Firman. Nah, untuk menghindari tatapan secara langsung, si Firman tuh menunduk aja jalannya supaya dia nggak lihat muka dari kuntilanak itu. Hingga dia ngerasa ada sesuatu yang memegang kakinya. Sial, apa-apaan sih nih kuntilanak megang-megang kaki gua? Di saat gangguan dari kuntilanak itu semakin menjadi-jadi, tiba-tiba aja kakek-kakek yang ketemu di bawah tadi muncul dan memarahi setan yang mengganggu si Firman. Sudah cukup kalian ganggu anak itu. Lepaskan dia kalau kalian tidak mau dimusnahkan. Loh, kok kakek bisa sampai sini? Sudah nggak penting. Sekarang, ayo ikut ke rumah kakek. Firman bingung, sebenarnya siapa sih kakek ini? Dan karena memang si Firman ngerasa aman tuh sama kakek ini, makanya ya udah deh, dia ikut tuh ke rumah kakek tersebut. Jadi sebenarnya siapa kakek ini? Di perjalanan, Firman ini nggak ngomong sama sekali. Tapi ketika dia tuh udah sampai di tengah hutan, ternyata ada perkampungan. Banyak rumah yang berjejer. Rumah dengan modelan adat Jawa kayak rumah joglo gitu yang penerangannya itu masih menggunakan obor. Dia juga baru pertama kali tahu kalau di gunung ini kayak ada rumah-rumah seperti perkampungan gitu di tengah hutan. Firman memperhatikan tuh segala detail dari rumah-rumah tersebut, tapi nggak ada satu orang pun yang keluar di malam itu. Logikanya bermain, mungkin karena udah malam jadi nggak ada orang yang keluar rumah. Sekitar 15 menit dia berjalan, akhirnya dia sampai di satu rumah dengan ceplik sebagai penerangannya. Yang ternyata itu adalah rumah kakek tersebut. Di rumah kakek, dia tuh bertemu dengan nenek juga, di mana mereka tuh meminta supaya Firman tuh udahlah bermalam aja di sini selama 1 malam. Keesokan paginya, Firman diantar oleh kakek lewat jalur yang sama. Di situ Firman terkejut, ternyata banyak pendaki yang ada di rumah-rumah semalam. Hingga akhirnya ia sampai di jalur pendakian. Di sana Firman kembali bertemu dengan cewek yang dilihatnya semalam. Ternyata nama cewek itu adalah Ara. Kenapa cewek itu semalam lari? Ya karena dia mengira kalau si Firman itu adalah setan. Apakah benih-benih cinta akan muncul? Entahlah. Tapi yang jelas si Firman ini juga mikir kalau semalam perkampungan yang ia kunjungi adalah perkampungan gaib. Singkat cerita, Firman sama Ara ini terus melakukan pendakian hingga puncak. Ya adalah gangguan-gangguan kecil tapi tidak dihiraukan sama mereka berdua saat itu. Akhirnya mereka dapat turun dengan lancar dan ketika udah sampai di base camp nih, si Firman tuh ngeliat adik sama orang tua dari Firman nih udah nunggu di base camp dengan perasaan khawatir. Ya karena emang dari awal Firman ini nggak dapat izin dari orang tuanya. Sebenarnya di sini orang tua dari si Firman ini udah minta tolong sama tim yang ada di sana untuk mencari keberadaan anaknya. Tapi karena balik lagi ya, si Firman tuh nggak mendaftar secara resmi. Mau gimana lagi? Untungnya si Firman ini dapat kembali dengan selamat. Dan di sini juga si Firman tuh kayak menyadari kesalahannya, yaitu membuat orang tuanya khawatir. Dan juga dia telah naik gunung lewat jalur pintas yang mana itu tidak resmi.
Itu dia guys, sebuah kisah dari Firman di mana tuh dia sempat mengalami kejadian-kejadian horor yang mana semuanya berawal dari patah hati. Ya emang sih patah hati itu nggak enak, tapi seenggaknya ketika kita ingin melakukan sesuatu, lebih baik jangan nekat. Karena kan balik lagi, kita hidup tidak sendiri, ada orang tua, ada keluarga yang tentunya akan khawatir kalau kita sampai kenapa-kenapa. Dan kalau misalnya kenapa Firman banyak mengalami kejadian horor ya nggak usah ditanya lagi, karena nggak di gunung aja, dia juga bisa melihat hal-hal gaib. Ya semoga kalian bisa mengambil hikmah lah dari cerita pada kali ini. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Kalau misalnya kalian pengen lihat gue ada di channel Bukalapak ini lagi, jangan lupa subscribe channel ini. Gue Fajar Aditya, RJ5 Bukalapak undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!